Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membagikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu hikmah, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu ilmu hikmah yang sangatlah gahar. Ilmu ini adalah menarik rezeki dan menarik harta kekayaan tanpa batas. Ilmu hikmah ini adalah golongan ilmu penarik rizki, harta kekayaan yang sangat langka dan sangat rahasia. Beberapa ulama hikmah memberikan julukan pada ilmu ini adalah salah satu ilmu pamungkasnya penarik rizki dan penarik harta kekayaan tanpa batas yang sangat ampuh. Barang siapa yang menemukan rahasia-rahasia ilmu ini, maka ia menjadi orang yang sangat beruntung di dunia dan akhirat. Diibaratkan seperti menemukan mutiara atau harta karun di dasar samudra lautan yang sangat dalam dan tidak akan habis sampai 7 turunan. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya doa ini sangatlah agung. Terdapat rahasia-rahasia Allah yang agung yang tidak ada batasnya. Bahkan sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun uraian-uraian rahasia ilmu ini terpecah dalam beberapa kitab hikmah yang sangat langka. Di antaranya yaitu kitab hikmah Ulumul Gharibah. Yang kedua, kitab hikmah Qahirul Arwah. Yang ketiga, kitab hikmah Al-Ajnas. Keempat, kitab hikmah Samsul Ma'arif Kubro. Kelima, kitab hikmah Manbaul Usulil Hikmah. Keenam, kitab hikmah Jawahirul Al-Khamsi. Ketujuh, kitab hikmah Qafiyatul Asrar. Kedelapan, kitab hikmah Asraful Hikmah. Yang kesembilan, kitab hikmah Al-Awfaq. Kesepuluh, kitab hikmah Iksirud Da'wat. Bahwasanya Allah telah mewakilkan pada asma doa ini 8 qadam malaikat yang ditugaskan menjaga dan memberikan harta rezeki kekayaan dunia maupun kekayaan akhirat pada setiap hamba-hambanya yang dipilihnya. Kedelapan qadam malaikat tersebut adalah malaikat Mikail, malaikat Marfayail, malaikat Hatoyail, dan malaikat yang kelima qadam lainnya yang penulis rahasiakan. Barang siapa yang membaca doa ini kemudian ia munajat meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan pada dirinya sebelum ia meminta apa yang diimintanya. Allah Ta'ala tidak akan mangkir kepada panggilan doanya dengan membaca asma doa ini. Apabila ia meminta kepada Allah dengan membaca doa ini, maka kami, kata Allah, mereka sangat malu jika tidak memberikannya kepada hambaku yang meminta dengan membaca doa ini. Dan Allah akan memberikannya apa yang ia minta dengan terus-menerus tanpa batas apa saja yang diinginkan. Diriwayatkan di dalam beberapa kitab, kesimpulannya adalah barang siapa yang membaca doa dengan asma ini, maka Allah akan menjadikan dirinya dimanja dengan rahmat dan kasih sayangnya. Apa saja yang dimintanya niscaya Allah akan berikan terus-menerus walaupun ia belum memintanya kepada Allah. Maka Allah senantiasa memberikannya tanpa batas. Jika diumpamakan hal yang sederhana, kita sebagai anak selalu dimanja oleh orang tua. Kita pun yang kita inginkan, orang tua tidak selalu memberikannya untuk kita tanpa batas. Bahkan sebelum meminta pun orang tua kita sudah memberikannya untuk kita. Tak terbayang begitu nikmatnya jika kita dimanja oleh Allah Ta'ala dalam berbagai kebutuhan hidup. Masya Allah, illa billah. Tatkala Allah memberikan kepada dirinya apa saja, baik harta rizki, kekayaan, ilmu, pangkat, jabatan, istri yang solehah atau suami yang soleh dan lain-lain, maka apa-apa yang diberikan kepada dirinya Allah takdirkan untuk kebaikan dalam hidupnya, agar senantiasa ia selalu dalam keadaan ibadah dan takwa kepada Allah. Dan barang siapa yang membaca doa ini disertai dengan membakar buhur sambil menghadap kiblat, maka Allah datangkan baginya yang tidak tersirat dalam hatinya.
dari luasnya rizki dan ilmu yang ada di dalam jagat raya. Dikaruniakan nikmat lahir dan batin terus-menerus tanpa batas atau langgeng. Dikaruniakan kepada dirinya rizki apapun, baik uang, harta kekayaan, sandang pangan, ilmu, pangkat, derajat, dan lain-lain yang bermanfaat bagi kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hidupnya menjadi lebih baik atau apapun dari segi yang ia inginkan dalam hajat-hajatnya, maka niscaya Allah datangkan pada dirinya dengan jalan yang tidak disangka-sangka dan tanpa susah payah. Dan apabila asma doa ini ditulis pada kantong uang yang terbuat dari kain sutra, menulisnya pada hari jam mustarot, kemudian kantong tersebut diisi dengan uang sejumlah yang Anda miliki, kemudian dipakai nafkah apa saja, berdagang, infak, bisnis, usaha apapun yang perkaranya diridhoi oleh Allah, maka uang yang ada di dalam kantong tersebut tidak akan ada habis-habisnya. Dari Syekh Imaduddin radhiyallahu anhu berkata, beliau pernah mendapatkan rahasia ijabah dari agungnya asma doa ini tatkala dalam keadaan terjepit dalam masalah ekonominya. Ditulislah ajimah wapak asma kosa doa ini pada hari atau jam mustari, diawali dengan sholat hajat 2 rakaat sambil membakar buhur. Ditulislah ajimah wapak ini di kertas putih menggunakan tinta misik merah, kemudian di bawah asma doanya ditulis harta yang diinginkan, kemudian dibacakan asma doanya selama 3 hari. Dengan izin Allah, Syekh Imaduddin mendapatkan harta yang diinginkannya untuk kepentingan ibadah santri-santrinya dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan setelahnya beliau wafat, hartanya dibagikan kepada ahli warisnya, mencapai bagian 1 ahli waris jika uang kan sekarang 46 miliar. Di dalam peti hartanya tersebut terdapat ajimah asma doa agung yang telah ditulisnya beberapa tahun silam sebelum ia wafat. Begitulah rahasia Allah yang tidak tertukar oleh akal dan pikiran makhluknya. Jika sudah mengetahui rahasia-rahasia ilmu ini, insya Allah apa yang diinginkan terus-menerus Allah berikan kepadanya tanpa batas. Dan barang siapa yang tiasa membacanya, kemudian ajimahnya senantiasa dibawa-bawa, maka Allah akan berikan kepada dirinya laduni ilmu-ilmu yang sangat luas, mencakup rahasia-rahasia ilmu ketuhanan, dimudahkan dalam pemahaman ilmu, dihilangkan dari berbagai macam kebodohan yang membuatnya tidak menjadi fakir di dalam hidupnya. Dan barang siapa yang senantiasa melaksanakan thariqah dengan membaca doa ini, diawali dengan sholat hajat 2 rakaat, kemudian ia bermunajat kepada Allah agar banyak didatangkan tamu kepadanya, membawa rizki yang Allah utus untuk dirinya, maka dengan izin Allah rumahnya atau tempat usahanya akan dikaruniakan harta, rezeki, uang yang halal berlimpah barokah dunia akhirat. Cara ini bisa untuk menjadikan wasilah menarik tamu atau langganan atau pelarisan dagang. Di dalam kitab Jawahirul Al-Khamsi dikatakan bahwa asma ini disebut juga asma aziziyah, yang sangat agung, yang sangat rahasia. Barang siapa yang senantiasa membaca doa agung ini, maka ia akan dimuliakan Allah, disenangi oleh setiap makhluk, dan dijadikan orang yang kaya raya, serta dijaga oleh Allah dari orang-orang dolim, hasud, iri, dengki, dan lain-lain. Dan barang siapa yang membaca asma doa ini dengan hitungan rahasia tertentu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci tempat serta pakaian, sambil membakar buhur, kemudian ditiupkan pada telapak kedua tangannya, lalu diusapkan pada seluruh badannya, maka Allah niscaya akan jadikan dirinya menjadi orang yang kaya raya, dikabulkan semua doa-doa dan hajat-hajatnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan dibukakan pada dirinya alam rahasia Jabarut, alam paling tinggi. Ketahuilah bahwasanya ilmu ini merupakan ilmu-ilmunya para wali-wali Allah, kekasih Allah, ilmunya para ulama, kiai, golongan mutajaridin, bekerja langsung kepada Allah, sekalipun mereka tidak bekerja sebagai golongan muhtasidin.
tapi mereka mendapatkan kecukupan rezekinya, bahkan lebih dari cukup dalam kehidupannya. Karena dengan wasilah mengamalkan ilmu ini, mereka langsung digaji dan dikasih oleh Allah yang maha menjamin makhluk-makhluknya dari apa-apa yang dibutuhkannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Thariqah ilmu ini cocok digunakan bagi siapa saja tanpa batasan latar belakang. Cocok bagi Anda yang ingin menjadi ahli ibadah, yang ingin dijamin rezekinya serta kekayaannya dan cukup segala keinginannya tanpa susah payah biidznillah. Adapun faedah dari thariqah rahasia doa ini adalah sebagai berikut. Apabila diamalkan secara istiqomah, maka dengan izin Allah ia akan mendapatkan harta yang berlimpah tanpa batas. Dan apabila Anda senantiasa mengamalkan doa ini, dengan doa ini maka Allah akan memanjakan Anda sebagai hamba Allah yang dikaruniai berbagai kenikmatan maupun baik secara lahir dan batin, baik kebutuhan duniawi maupun kebutuhan akhiratnya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah dari doa atau doa ilmu ini. Dengan melaksanakan thariqah ilmu ini seperti tadi dijelaskan, maka orang tersebut tidak akan menjadi orang yang susah payah di dalam hidupnya, sekalipun Anda tidak memiliki pekerjaan secara lahir dengan pekerjaan yang tetap atau serabutan, tidak jelas hasilnya. Namun dengan ilmu yang dahsyat ini sebagai wasilah untuk menjadikan Anda orang yang kaya raya dengan cara bekerja langsung kepada Allah, dan Allah Ta'ala yang menggaji diri Anda sebagaimana yang Allah berikan karunia-Nya kepada golongan orang-orang mutajaridin, bekerja totalitas ibadah taat kepada Allah, dan apapun yang ia inginkan Allah menjaminnya dengan karunia yang tanpa batas, baik di dunia maupun di akhirat. Melangkah menjadi golongan mutajaridin bukanlah suatu perkara yang mudah jika tidak dibekali dengan ilmunya dibandingkan dengan menjadi golongan muhtasidin. Namun hasilnya lebih dahsyat dan lebih faktual menjadi golongan mutajaridin, yaitu 1000 dengan golongan muhtasidin. Janganlah Anda merasa kecil hati, saya akan membimbing hingga merasakan perubahan yang signifikan. Dengan wasilah ilmu ini, insya Allah Anda dapat, paling tidak Anda bisa mengimbangi hakikatnya antara menjadi golongan muhtasidin dan hakikatnya menjadi golongan mutajaridin, agar kehidupan Anda senantiasa sejahtera dalam segala hal di dunia dan di akhirat. Dan inilah doa yang dimaksud. Semoga informasi tersebut ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.